Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Manajerial serta teman-teman kelas saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang perilaku konsumen. Saya, Leni Dwi Prasetyawati, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu Suci Amalia Bakhtiar, Lia Aulia Saing, Hairullah, dan Aldi. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materinya. A. Pendekatan utilitas. Pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukur kardinal. Pendekatan utilitas dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa harga dan kualitas yang diminta berhubungan secara terbalik. Contoh, misalnya seseorang yang mempunyai berat 100 kg bisa dikatakan mempunyai berat 2 kali dibanding orang yang mempunyai berat 50 kg. Demikian pula halnya dengan kepuasan. Tingkat utilitas sebesar 200 dikatakan 2 kali lebih besar daripada 100. Adapun asumsi-asumsi pendekatan utilitas yaitu: pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsi. 2. Konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk pada kendala anggaran mereka. 3. Utilitas dapat diukur secara kardinal. Dan yang terakhir adalah marginal utility dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Marginal utility adalah perubahan total utility yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Poin selanjutnya, pendekatan kurva interference. Pendekatan kurva interference menganggap bahwa kepuasan atau utilitas yang diperoleh konsumen dari pengkonsumsian barang dan jasa hanya bisa dihitung dengan pengukuran ordinal seperti tingkat kecerdasan seseorang atau biasa disebut dengan IQ. Adapun ciri-ciri kurva interference yaitu: pertama, tingkat kepuasan yang lebih tinggi terletak di sebelah kanan atas. Kurva interference tidak berpotongan satu sama lain serta berslope negatif, dan juga kurva interference cembung ke arah origin. Adapun contoh grafik kurva interference dapat kita lihat pada layar monitor. Selanjutnya, C. Garis anggaran. Kendala pendapatan disebut juga dengan garis anggaran atau budget line, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Ciri-ciri garis anggaran yaitu berslope negatif, berbentuk linear sepanjang harga tidak berubah. Lalu, nilai dari garis anggaran semakin ke kanan semakin besar, dan terakhir garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Adapun rumus persamaan dari garis anggaran yaitu PX kali X tambah PY kali Y sama dengan I, atau Y sama dengan dalam kurung I per PY dalam kurung PX per PY kali X. Berikut ini contoh dari grafik garis anggaran. Dapat kita lihat pada layar monitor. Bagian D, pilihan konsumen. Konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran. Sekelompok barang yang memberi tingkat kepuasan tertinggi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva interference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran. Yang kedua, keadaan tersebut akan terjadi pada titik singgung antara kurva interference tertinggi dengan garis anggaran. Sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasan konsumen tersebut ditunjukkan oleh titik C
pada gambar di bawah. Pada bagian E, penurunan kurva permintaan ketika semua harga tetap kuantitas menurun dari Q2 ke Q1 pada setiap harga, maka penurunan permintaan kurva bergeser ke kiri untuk setiap kuantitas tertentu yang diminta konsumen bersedia membayar harga terendah dari kuantitas sebelumnya. F. Kegunaan kurva indifference. Kurva indifference dapat digunakan setiap saat jika Anda mencoba untuk menganalisis pilihan antara dua orang. Contoh, analisis pengaruh dari usulan berikut ini: pajak penggunaan bensin super diturunkan dan pajak penggunaan premium dinaikkan. Pajak tersebut akan menurunkan harga bensin super, sedangkan harga premium akan naik. Garis anggaran akan bergeser dari BB ke B1B. Seorang konsumen akan menaikkan proporsi penggunaan bensin super untuk mobilnya dari S0 menjadi S1. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.